Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan merupakan madrasah kehidupan. Ramadan tidak hanya berfungsi sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan, juga disebut syahrul ta'lim, bulan penempaan pengetahuan kita. Kemudian juga syahrul ta'dib, bulan penempaan karakter dan budi pekerti kita. Jika Ramadan merupakan madrasah kehidupan, maka di dalamnya terdapat banyak sajian mata pelajaran, penuntun bersikap, penuntun berfikir, juga penuntun beramal, dan jalan spiritual menuju tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah eksklusif, karena memang Ramadan ini ibadah yang spesial atau istimewa, karena Ramadan atau saumlah satu-satunya ibadah yang mana ganjarannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saumu li fa'ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Dalam kondisi prihatin seperti saat ini, di mana corona mewabah, pandemi COVID-19 yang meluluh lantakan sendi kehidupan manusia secara global, mata pelajaran dalam ibadah Ramadan dapat menjadi kekuatan spiritual bagi kita sebagai orang yang beriman. Mata pelajaran itu antara lain adalah ikhlas, jujur, sabar, tawakal, syukur, dan saling tolong-menolong atau ta'awun. Ramadan mengajarkan kita ikhlas, karena ibadah saum tidak diketahui oleh orang lain. Tidak seperti sholat yang mana orang lain bisa tahu kita sudah sholat atau belum. Tetapi saum yang asli atau yang pura-pura hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka Ramadan itu sejatinya tidak memerlukan penilaian dari manusia, karena seperti yang disampaikan dalam hadis qudsi tadi, ibadah Ramadan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sajalah yang akan membalas ibadah saum kita. Apakah kita betul-betul saum atau hanya pura-pura? Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dalam ikhlasnya ibadah saum di bulan Ramadan membutuhkan kejujuran. Memberi oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Jujur artinya adalah hati nurani sebagai penuntun diri, jujur pada diri sendiri sehingga tak ada yang dibohongi. Ikhlas dan jujur merupakan dua sikap yang langka di negeri ini. Ketika banyak di antara kita, khususnya pejabat publik, yang lebih suka dengan pencitraan. Ia berbuat baik, tetapi dalam kebaikannya ia tidak ikhlas dan tidak jujur semata-mata untuk memberi, tetapi ada yang diinginkan, yaitu pencitraan, supaya meningkatnya popularitas dan lain sebagainya. Banyak kepentingan dan syarat kepentingan yang terjadi di situ. Pada kondisi yang seperti ini, yang memprihatinkan seperti saat ini, rakyat membutuhkan langkah cepat bantuan kemanusiaan. Tetapi pada beberapa kejadian itu harus tertunda karena masalah pendataan yang tidak transparan dan tidak jujur, atau karena masalah sepele, masalah casing, yaitu tasnya yang belum disablon dan lain sebagainya. Masih sering terjadi rebutan panggung pencitraan, padahal setiap jeritan umat ada tumpukan tagihan dosa di hari pembalasan nanti bagi para pejabat. Kemudian selain ikhlas dan jujur, saum mengajarkan kita sikap sabar dan tawakal. Sabar untuk menjalankan dan merasakan letih serta lapar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian sabar pada saat berbuka puasa agar tidak terburu-buru ketika menyantap hidangan berbuka supaya tidak terjadi kekenyangan. Sabar itu melatih diri kita untuk senantiasa tertib, untuk senantiasa berada pada rel yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar merupakan salah satu modal internal kita yang dimiliki manusia beriman, karena sabar itu dimaknai sebagai upaya menahan jiwa dari hal-hal yang tidak dapat dibenarkan oleh logika maupun oleh tuntunan wahyu ilahiyah. Bentuknya antara lain berupa ketabahan menghadapi musibah, menghadapi godaan hidup, dalam peperangan, menahan marah, menahan lapar dan lain sebagainya. Maka saum itu membutuhkan sabar. Kemudian
setelah berproses mengikuti tahapan madrasah Ramadan, hasilnya seperti apa? Serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu ibadah saum. Hasilnya seperti apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalas amal ibadah saum kita. Itulah tawakal sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat tak ternilai dalam Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Muslim yang keliru dalam memaknai tawakal seringkali menyatakan bahwa ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah tanpa ia berusaha dan berikhtiar. Padahal tawakal yang benar itu adalah dengan mendahulunya oleh ikhtiar yang tentu dibenarkan oleh ajaran syariat Islam. Adapun hasilnya kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya selalulah menerima dengan bahagia karena Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Tiada bagi orang yang beriman itu melainkan semuanya menjadi baik. Apabila dia ditimpa kelapangan, itu adalah mereka akan syukur dan itu menjadi baik bagi mereka. Dan apabila ditimpa kesempitan, mereka akan bersabar dan itu pun akan menjadi kebaikan bagi mereka. Maka tiada lain bagi orang yang beriman adalah semuanya menjadi kebaikan. Selain tawakal juga syukur adalah kekuatan menerima dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Al-Ibrahim ayat 7. Merasa cukup bukan berarti cukup, namun tak ada batasan saat manusia itu hidup, selalu ada kurang. Maka dengan sikap qanaah seperti hanya saum, saum itu al-imsak wal kafu anis syai'a. Saum itu diartikan menahan dan merasa cukup dengan apa yang ada. Bukan berarti karena serba ada, tetapi ini adalah masalah mentalitas, masalah jiwa. Tidak sedikit di antara kita yang secara syariat, secara kasat mata mereka itu mampu, tapi hatinya miskin, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Maka seumur hidup dia akan merasakan kemiskinan, merasa tidak cukup. Maka syukur adalah menjadi pelajaran yang berharga di bulan Ramadan ini, supaya kita lebih meningkatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah syukur, maka kita akan sampai pada tahapan kesadaran untuk saling membantu atau ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Maka dengan ta'awun ini, apalagi dalam pandemi suasana memprihatinkan seperti saat ini, ta'awun, saling tolong-menolong, adalah sebuah keniscayaan untuk saling membantu sesama lain sebagai buah dari madrasah Ramadan yang agung ini. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.